Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir dalam pembelajaran PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Yang pada hari ini insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang materi kelas 9 pendidikan agama Islam, yaitu meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Salawat serta salam marilah kita sampaikan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi kelas 9 pendidikan agama Islam, yaitu tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Lanjut. Nah, ini kalian baca saja dalam buku cetak kalian, renungkanlah bacaan halaman 135 ya di buku cetak yang kita pelajari. Dialog Islami, perankan dialog Islami yang terdapat pada halaman 136 sampai 137. Kemarin kita sudah baca ya. Oke, lanjut. Nah, ini mengingat kembali pelajaran kelas 8 tentang bacaan tahfim dan tarkik yang akan diterapkan dalam surah Az-Zumar ayat 53, surah An-Najm ayat 39 sampai 42, dan surah Al-Imran ayat 109. Nah, surat ini adalah berkaitan dengan tentang optimis tadi, tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebelum kita baca tentang ayat tersebut, kita akan memahami tajwid dulu tentang tahfim dan tarkik. Kita mengingat kembali. Jadi hukum tahfim ini dan tarkik terbagi menjadi dua, yaitu hukum bacaan lamnya, hukum bacaan ro. Jadi lam dan ro. Ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan, Bapak akan menjelaskan tentang lam tahfim dan tarkik. Lamnya dulu. Tadi lam sama ro ya. Jadi yang pertama Bapak akan jelaskan tentang lam. Jadi lafaz Allah dinamakan lafazul jalalah. Ya. Yang pertama, lam jalalah dibaca tahfim. Tahfim itu artinya tebal ya. Tebal, bacaannya tebal. Apabila lafaz Allah didahului harokat fathah. Contohnya nikmatallahi. Ya. Yang kedua, lafaz Allah didahului harokat dhammah. Contohnya razaqakumullah. Nah, jadi lihat di sini kita. Nah, lafaz Allah ini ya, ini huruf sebelumnya berharokat fathah. Ini berharokat dhammah. Nah, jadi kalau kedua ini harokat fathah dan dhammah, maka ini dibaca tebal Allahnya. Allah ya. Nah, yang kedua selanjutnya lam jalalah dibaca tarkik. Tarkik itu tipis bacanya ya, tidak tebal seperti tadi. Jadi apabila lafaz Allah didahului harokat kasroh, contohnya ya billah. Jadi ini berharokat kasroh, garis di bawah. Jadi kalau ada bacaan Allahnya, lam jalalahnya, maka ini bacaannya tipis. Billah, jangan billoh, salah kalau billoh. Oke, nah ini hanya 3 saja ini. Ya, tentang lam tahfim ini agak mudah. Oke, lanjut hukum bacaan rohnya. Nah ini agak banyak ini ya. Jadi hukum bacaan roh ini yang tahfim itu ada 4. Ya, ada 4 ciri-cirinya. Jadi hukum roh di dalam Al-Quran dibaca 2 macam bacaan, yaitu satu roh tahfim, artinya mufaqqamah, artinya huruf dibaca tebal, bentuk mulut monyong, maksudnya monyong ini monyong ke depan ya, ke depan, yaitu
apabila ro berharokat fathah atau fatatain. Contohnya, nah ini dia. Harokat fathah ya, ro-nya. Kita lihat ro-nya, ini ro. I'taro. Nah, ro-nya berharokat fathah, garis di atas. Maka kita harus dibaca tebal ro, muncung ke depan ya mulut kita. Monyong, ro ya. Itu Rabbana, ini ro, Rabbana, Rabbana. Ini juga berharokat fathah. Fima absarahum, fima absarahum, ro, jadi mulut kita muncung. Aro'aita, aro'aita, jadi ro. Jadi ro-nya berharokat fathah, maka kita harus itu hukum bacanya adalah roh takhfim. Ya. Yang kedua, ro berharokat doma ciri-cirinya. Yang kedua, ro berharokat doma atau domatain. Contohnya seperti apa? Ini dia. Waharuna, haruna. Waharuna, harunya panjang. Ya. Ada doma. Dia berharokat doma. Selanjutnya turhamun ya. Turhamun. Ya. Lanjut. Yang ketiga, ro sukun mati bertemu huruf islah. Huruf islah ini ada 6. O, so, do, go, to, ko. Contohnya urudota, urudota. Jadi kita muncung memang. Ya, itu hukum bacanya ini roh tahfim. Karena apa? Karena cirinya ini adalah roh sukun mati bertemu huruf islah. Huruf islah ada berapa? Ini dia. O, so, do, go, to, ko. Ya. Nah, contohnya urudota. Lanjut. Al-furqona. Jadi ko sama do tadi. Masukkan di contoh ini. Kalian harus tahu ya. Oke, lanjut. Yang keempat. Ro sukun atau mati yang didahului alif tambahan yang berkasroh aridah. Kasroh pada fi'il amar. Nah, seperti ini. Irfa'u. Jadi ada alifnya di sini. Ada ro mati. Ya. Ro sukun. Irfa'u. Irka'u. Nah, jadi seperti itu. Ada huruf alifnya, ingat. Ada huruf alifnya. Oke, lanjut. Nah, ini yang kedua tadi ro takhfim, tebal bacaannya ya. Yang kedua ini ro tarkik atau muro kokoh. Artinya huruf ro dibaca tipis. Ya, bentuk mulut elip. Elip itu sama gitu. Ya, yaitu apabila yang pertama ro berharokat kasroh atau kasrotain. Nah, seperti ini. Lihat kasroh, nah, dia berharokatnya. Ro ini berharokat kasroh di bawah. Ya. Nah, jadi seperti ini. Rihlatu, rihlatu. Ya. Nah, ini yang kedua. Ini kasrotain ro-nya. Bidurin, bidurin. Nah, biasa aja. Jadi tidak monyong seperti tadi. Bacanya tebal, tidak ro-nya. Bidurin. Jadi garis di bawah. Ingat, kalau garisnya di bawah atau kasroh, maka ro-nya itu dibaca tipis saja atau ro tarkik. Oke. Lanjut yang keempat, ro sukun atau mati sebelumnya huruf yang berharokat kasroh atau asli. Nah, seperti apa contohnya? Yang ini dia. Di ro sukun mati ya, ingat ro-nya harus mati. Ro mati sebelumnya hurufnya berharokat kasroh asli. Jadi kasroh, dia berharokat kasroh ini. Nah, ini kan garis di bawah kan? Nah, jadi ini ada ro, huruf sebelumnya berkasroh di bawah asli, maka dibaca fir'auna. Ini biasa saja. Fir'auna. Lanjut miryatin, ya. Miryatin. Oke. Lanjut. Yang ketiga, yang terakhir ro berharokat dan diwakafkan yang dahului huruf ya sukun. Contohnya, nah ini dia, ro berharokat, ya, ro berharokat, kita lihat ro-nya. Ini ro. Dan diwakafkan yang didahului huruf ya sukun. Nah, jadi ya sukun nih.
didahului ya sukun. Nah, jadi dibaca wa ilaihil masir. Jadi rohnya tidak tebal, bisa diroh. Lanjut ala kulli syai'in qadir. Jadi huruf terakhir ini memang rohnya. Walaupun dia hidup, maksudnya berharokat, tetapi dia diwakafkan harus ada yang mati di huruf sebelumnya. Oke, paham? Nah, inilah mari membaca surat ini. Jadi kalian sudah baca kemarin Bapak lihat kita sudah baca. Nah, jadi tugas kalian adalah mencari hukum bacaan lam dan ro, tahfim dan tarkiknya. Nah, apa di sini maksudnya? Maksudnya jadi dicari huruf lamnya, apa dia ciri-cirinya, ngapa dia kok bisa seperti itu. Nah, kalian harus lihat di ciri-cirinya tadi yang Bapak jelaskan. Ya, itu aja tugas untuk kalian pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian berhasil yang mendapat nilai yang baik. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.